Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Jadi ini guys, motor yang saya beli ya guys ya. Hasil diskusi dengan istri saya guys. Kira-kira ada yang bisa tebak gak? Ini motor apa guys? Ya guys, jadi ini adalah motor Lexi ya guys ya. Lexi 125 tahun tahun berapa sih ini motor? Oh ya, tahun 2019 guys. Jadi motor ini tahun 2019. Hah? Emang lurus nggak bisa ya? Bisa ya? Hah? Ya gak apa-apa. Biar ambil jalan aja. Jadi motor ini tahun 2019 guys. Tipenya yang apa ini ya? Yang keyless ya. 125 keyless. Non ABS ya guys ya. Jadi dia belum ABS. Nah, ini kemarin dapat di harga berapa ya? 14 ya? 14 ya? Kemarin dapat di harga 14 juta guys. Jadi kenapa milih motor ini? Karena motor ini maxi ya guys ya. Tampilannya dia ya maxi gitu, bongsor, tapi nggak bongsor-bongsor amat. Ini kayaknya paling kecil di antara maxi lain ya, daripada Aerox, NMAX dan juga X-Max ya guys ya. Terus juga untuk posisi ridingnya dengan tinggi 170-an ini nyaman banget guys. Posisi ridingnya nyaman banget, enak ya guys ya. Terus pertimbangannya yang lain kenapa ngambil ini, ada soket lighternya juga guys. Jadi kalau misalkan untuk charging ya, kita perjalanan jauh atau misalkan urgent si apa tuh namanya, device kita, handphone kita ada baterainya mau habis tuh, kita bisa charging ya guys ya. By the way, ini lagi di area UI ya guys ya. Kita nih baru aja motong jalan lewat UI biar cepet keluarnya di depan sana ya, di Lenteng Agungnya ya. Terus pertimbangan lain kenapa ngambil Lexi 125 ini, ya tadi harganya lumayan terjangkau ya, lumayan murah. Terus juga unitnya pas kita dapat tergolong mulus sih bodinya. Cuman setelah dipakai beberapa saat, dipakai beberapa lama, berapa kali, ini mulai ada suara apa ya sebutnya ya, ada ngericik gitu ya guys ya. Nah mungkin next time kita bakal cek apa kendala atau kenapa nih penyebabnya, mesinnya agak berisik lah istilahnya ya. Nah, selain harganya juga yang lumayan udah terjangkau, dia juga mesinnya itu setelah dicari tahu ya, setelah saya searching, terus juga saya
nanya-nanya ke bengkel, ternyata mesinnya itu sama percis. Mesinnya itu sama percis kayak Aerox 155 yang old, yang 155-nya. Tapi bedanya itu ada di diameter pistonnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade lah ya, bahasanya kita mau bore up lah. Tapi bore up-nya bore up yang bore up. Nah, ini ada kerjaan ya. Nah, kita mau bore up misalkan pakai bore up bawaan pabrik gitu ya, ke 155 gitu ya. Nah, itu plug ketiplek guys. Jadi tinggal pasang aja bloknya, pistonnya, terus injektornya. Nah, itu sih pertimbangannya kenapa ngambil motor ini ya guys. Terus juga karena saya orangnya juga suka modifikasi motor ya, jadi menurut saya nggak langsung ngambil yang 155 itu ya biar bisa dioprek gitu. Jadi naik 155 kah, kalau misalkan ini dirasa kurang ya, kayak gitu. Dan kenapa alasannya lagi ngambil Lexi, karena di kelas 125 dengan harga yang tipis-tipis, Lexi ini tergolong premium ya guys ya. Karena fitur-fiturnya itu kayak keyless, terus speedometernya yang udah digital, plus apa ya, ya enak aja dilihatnya gitu ya. Terus juga posisi riding yang menurut saya enak banget ya, pas lah buat saya ya, yang tingginya 170-an ya, kayak gitu. Untuk di perkotaan cukup lah. Tapi ya nanti sih rencananya kayaknya saya juga mau main sama istri saya ya, kita touring tipis-tipis lah bahasanya ya, touring tipis-tipis. Kita misalkan ke pantai, ke gunung gitu, ke tempat-tempat yang bagus lah. Tapi mungkin untuk yang terdekat ini kita bakal coba untuk kayaknya ke Bogor, Sabi kali ya, bisa lah ya. Nah, insya Allah nanti kita kalau udah ada waktunya, kita main ke Bogor, ke puncak ya guys ya, untuk ngetes apakah motor ini masih bagus performanya. Tentunya kita nggak bicara performa yang sesuai dengan motor barunya ya, tapi kondisi dimana saya beli second sekarang ini ya. Kalau misalkan kita coba, nanti kan mulai ketahuan tuh satu-satu apa aja problemnya ya. Jadi nanti kita bisa ngelis apa aja nih yang mesti diganti, apa aja yang harus di-upgrade gitu ya. Kalau kemarin sih kata dealer yang jualnya, komstirnya sih kayak gitu, komstirnya kena katanya udah dibenerin juga sih, tapi nggak tahu nih ya, kita belum ngerasain apa-apa ya, belum ada kerasa gitu komstirnya nggak enak atau gimana. Sejauh ini masih nyaman lah ya. Terus kayak kita coba speeding pun, tarik gas tipis-tipis, dia masih ngerasa nyaman banget.
Apalagi kalau si PVA-nya itu udah ngebuka ya guys ya. Kalau PVA-nya udah ngebuka itu kerasa banget si mesin itu dia naik terus stabil ya. Nah ini first time ya guys ya, pertama kalinya saya nge-vlog ngomong sambil nge-vlog ini ya guys ya. Jadi kalau agak canggung atau misalkan belum terbiasa atau banyak terbata-batanya, banyak diemnya, mohon dimaklum ya guys. Biasanya yang first time itu suka grogi gitu guys ya. Yang pertama kali itu suka grogi gitu. Alhamdulillahnya malam ini Depok agak cerah ya guys ya. Biasanya jam segini suka hujan. Tadi siang sih hujan lumayan deras ya guys. Cuman sekarang nih alhamdulillah malam nggak hujan ya. Jadi kita bisa shoot ya guys ya. Aduh. Tadi tuh suara motor FU yang knalpotnya itu yang knalpotnya pendek-pendek gitu guys, yang kayak nggak pakai saringan atau saringannya tuh udah habis gitu ya. Jadi suaranya berisik nggak karuan, pecah gitu. Itu menurut saya ngeganggu banget sih. Kalau kalian punya atau pakai knalpot racing kayak gitu, diusahain berkala ya guys, itu dicek glass wool-nya guys. Terkadang si glass wool-nya itu kalau knalpot yang harganya nggak terlalu mahal, itu biasanya dia suka pakai bahan yang gampang gampang kebakar atau cepat habis gitu ya. Nah itu kalian bisa cek berkala, minimal banget itu 1 tahun sekali guys, kayak gitu. Biar apa? Biar sih knalpotnya juga awet, terus ke mesinnya juga awet gitu, nggak cepat rusak ya guys. Tapi setelah motor ini dipakai beberapa hari, sebenarnya ya kenapa nih? Bentar ya guys ya. Oke guys, tadi sorry ya guys ya. Ternyata baterainya udah mulai low ya. Baterainya tinggal 20% tadi. Saya kira kenapa tadi ya. Nah, jadi usahakan kalau kalian ganti knalpot, kalian itu knalpot racing ya, itu dicek glass wool-nya guys.
Kalau kalian ada modal lebih, ya kalian bisa ganti pakai glass wool yang bagus ya guys ya. Kalian bisa ganti pakai glass wool kayak merek WRX, CLD gitu ya guys ya. Yang bahan-bahannya tuh dia tahan panas gitu. Jadi lebih awet juga. Memang harganya lumayan sih, tapi nggak terlalu mahal juga sih, masih terjangkau. Tapi kalau sekiranya kalian benar-benar ya budgetnya sedang mending, pas-pasan, bisa juga pakai glass wool yang murah yang kuning gitu ya. Ya kalau nggak salah tuh harganya 5.000 sampai 10.000 tuh udah dapat banyak banget ya guys. By the way, ini juga saya belum lihat ya hasil dari rekaman chest strap ini ya guys ya. Ini kita record pakai HP iPhone 12 Pro. Mudah-mudahan ya hasilnya bagus ya guys ya. Soalnya saya belum kebeli untuk beli action cam. Dan ini juga HP istri saya ya guys ya. Jadi kita simbiosis mutualisme gitu guys. Ada catatan sih kalau misalkan kalian mau pakai chest strap yang merek Evo Grip ini ya guys. Jadi kalau pakai HP itu si holdernya dia nggak kuat untuk nahan ini guys. Dia nggak kuat untuk nahan beban HP. Jadinya kalian itu harus ngekunci atau nali ya, atau nahan pakai tali strapnya yang bentuknya kayak gini nih. Nanti saya liatin di screen ya, kayak gini. Nah seperti itu, dan diikatkan ke body si strap si chest strapnya ya. Nanti saya juga fotoin ya. Kalau nggak digituin nantinya dia jatuh-jatuh gitu, semacam apa ya, nunduk-nunduk lah kayak gitu. Tapi kayaknya kalau pakai action cam dia nggak terlalu berat kan ya, jadi kayaknya aman kalau pakai action cam. Nah ini kita coba rada gas-gas tipis-tipis ya guys. Mantap. Begitu si ininya ya PVA-nya ngebuka itu langsung kayak nendang gitu ya. Memang menurut saya PVA itu salah satu teknologi yang bagus ya guys ya, yang mantap lah. Dia itu kinerjanya mirip-mirip VTEC ya guys ya. Kalau di mesin mobil Honda itu ada VTEC, tapi dia cara kerjanya beda. Dan kalau VTEC itu, kalau saya nggak salah ya, koreksi kalau salah, dia itu ngebukanya itu intinya untuk tarikan-tarikan atas. Nah kalau misalkan VVA dia itu dari tengah ke atas, ngisi semuanya guys. Nah jadi gitu aja kali ya guys ya untuk saat ini. Kedepannya saya bakal pakai motor ini daily dan juga untuk vlog ya. Kita nge-vlog, mudah-mudahan ada rezekinya kita touring, kita upgrade, lalu juga ada review ya guys ya. Nanti insya Allah kalau ada rezekinya kita bakal
yang terdekat ngecek dulu si motor ini ya guys ya, sehat atau enggak ya, mesinnya, CVT-nya. Karena memang waktu lagi di dealer sih bodinya mulus ya guys ya, mesinnya juga kedengaran halus gitu. Tapi ya yang tadi saya bilang, ketika udah dipakai beberapa hari, beberapa saat, ada bunyi ngericik gitu ya, di ininya nggak yang parah banget sih, tapi kalau didengar secara seksama itu kayaknya harus tail clap gitu ya. Ya paling nanti saya cari bengkel Yamaha terdekat lah ya, yang bisa untuk ngecek lah ini ada error atau enggak ya. Mudah-mudahan kalau dari kelistrikan sih selama ini nggak ada error-error ya, nggak ada check engine ya. Selama beberapa hari saya ini pakai belum ada check engine, dan jangan sampai ada check engine lah istilahnya ya. Nah ya, problemnya Maxi ya di tahun-tahunnya ini kan biasanya kalau 12 ya guys ya. Nah itu mudah-mudahan jangan sampai ada ya guys ya. Karena yang saya baca-baca juga, kalau ada kode 12 tuh biasanya motor bisa sampai mati guys, kayak gitu. Ya mudah-mudahan sehat selalu lah motor ini ya guys ya. Dipakai daily, juga dipakai untuk kita ngevlog ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja guys dari saya, Niko. Bentar ya guys ya, berisik nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja dari saya guys ya. Ya, kalian bisa support saya dengan tekan subscribe dan nyalakan lonceng ya guys ya. Biar kita bisa silaturahmi lagi ya guys ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, lancar rezekinya ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Amin. Sekian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.